Su Qingzhe, anak laki-laki Sube. Su Yia, anak perempuan Sube. Suksi. Sudah waktunya. Kita menyelesaikan masalah kita yang lalu. Tangkap dia untukku. Nona Suksi bilang untuk mengirimnya ke kamar Tuan Kie. Tolong aku. Sube, putri ketiga keluarga Su. Sekelompok pengawal mengejarku di luar. Membantumu. Kaulah yang memberiku obat bius kan? Dan kau bahkan berani datang sendiri kepadaku. Tuan Fu. Keluar. Bros ini. Bukankah ini gaya Suksi menjiplak desainku? Hanya Clean VIP Suksi yang memilikinya. Mungkinkah dia salah satu orang Suksi? Karena takdir yang aneh, aku masih jatuh ke tangan mereka. Aku menyelamatkanmu. Jadi kenapa kau tidak membantuku juga? Bukankah kau yang memberiku obat bius? Memberimu obat bius? Aku akan memuaskanmu sekarang juga. Suksi. Kau menyuruh seseorang untuk menodai kesucianku. Hutang ini akan kubayar cepat atau lambat. Aku tidak bisa tinggal di keluarga Su lebih lama lagi. Aku harus mendapatkan sahamnya dengan cepat dan pergi dengan guci ibuku. Apa yang kalian lakukan? Suksi, Nona suruh keluarga S. The film was translated and narrated by M. Orang Media. celaka. Kau bisa melupakan saham keluarga Su. Saham ini awalnya milikku. Kenapa aku tidak bisa mengambilnya? Suksi. Kau mencuri desainku, menghina kesucianku, kau menghancurkan hidupku. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Fitnah. Orang-orangku ada di ruang pribadi, dan tidak menemukanmu sama sekali. Bagaimana mungkin aku merusak kepolosanmu? Sama seperti ibunya yang cantik. Kemampuan berbalik kata. Xiao Yuan, nyonya keluarga Su. Cukup mengesankan. Jangan berani menghina ibuku. Tanda tangani perjanjian pengalihan saham ini. Mulai sekarang, semua yang ada di keluarga Su tidak ada hubungannya denganmu. Kalau tidak, guci ibumu. Aku tidak bisa menjamin keamanannya. Kilauan. Tuan Muda Ding dan aku bertunangan. Jika kau memperlakukanku seperti ini, dia tidak akan melepaskanmu. Tuan Muda Ding. Ding Junhui, tuan muda keluarga Ding. Ding Junhui. Subei. Aku bersamamu. Hanya untuk menipumu dari saham-saham milikmu. Di keluarga Su. Kau. Orang yang benar-benar kucintai adalah adikmu, Suksi. Bajingan kau. Orang celaka. Beraninya kau menarik gaunku. Kau benar-benar tidak berpikir. Kau adalah putri sulung keluarga Su kan? Kau hanyalah seorang anak haram yang ditelantarkan. Omong kosong sekali. Tahan dia. Apa yang kau lakukan? Kaulah yang menolak bersulang, dan sekarang kau akan minum hukuman. Apa yang akan kau lakukan? Tidak. Buang benda sial ini. Keluar dari sini. Suksi. Kau mencuri sahamku. Memecahkan guci ibuku. Dendam ini pasti akan kubalas. Apa
Apakah kau menemukan wanita itu dari 5 tahun yang lalu? Tuan Fu, wanita itu adalah nona ketiga dari keluarga Su. Bei, kami telah menemukannya. Liu Feng, sekretaris Fu Yunsan. Dia baru-baru ini kembali ke negara ini. Tuan Fu, ini adalah... Karena bukan dia yang memberiku obat bios. Aku harus bertanggung jawab atas dirinya. Aku dengar. Pendiri alur Jauli, Anna telah kembali. Aku menginginkannya untuk mendesain cincin lamaran untukku. Ini adalah berlian merah muda yang kubeli di pelangan. Tolong kirimkan ini padanya untukku. Akhirnya kau? Jika wanita tua itu tahu kau akan menikah, dia akan sangat senang. Baiklah. Sudah cukup basa-basinya. Salahku. Ayah, Anak-anak, siapa yang kalian cari? aku mencarimu. Kau salah orang. Setelah perbandingan DNA, dia adalah ayah biologisnya. Mungkinkah 5 tahun yang lalu? Apa kau yakin dia ayah kita? Jangan khawatir, informasiku akurat. Lebih tampan dari Paman Shangxi. Aku sangat puas dengan penampilan ini. Ibumu. Bernama Sube. Dia memintamu untuk datang menemukanku. Jangan salah paham, kami datang diam-diam. Kami membawakan laporan DNA untukmu. Apa maksudmu? Aku The ingin film Tuan was Fu tahu, translated and bahwa dia tidak narrated sendirian. by M Media. kalau kau menjadi tua, dan masih belum punya istri dan anak, kau bisa menemukan kami untuk merawatmu di masa tuamu. Lagi pula aku telah menyelidiki Anda selama bertahun-tahun, dan menemukan bahwa kau bahkan belum pernah memegang tangan seorang wanita. Apakah ibumu ada di dekat sini? Bagaimana aku bisa melupakan dokumen saat keluar dari mobil? Tuan muda dan nona kecil, tunggu aku. Aku akan segera turun. Di mana mereka? Sudah berakhir. Apa? Aku akan segera turun. Batalkan dulu pertemuan dengan Tuan Fu. Baiklah Nona Su, jangan panik. Mereka mungkin hanya bermain di dekat sini. Baik. Katakan padaku. Di mana ibumu? Tuan Fu, apa kau mencoba untuk kembali bersama ibu? Bukan Tuan Fu. Ini ayah. Tuan Fu, Nona Anna ada urusan dan pergi. Dia membatalkan pertemuan. Bukankah kita sudah membuat janji sebelumnya? Apa yang begitu mendesak? Mungkinkah dia kehilangan anak-anaknya? Tidak ada etika bisnis sama sekali. Batalkan kolaborasi dan ganti mitra. Ibu datang. Lari. Hei Tuan Fu, apa yang kau lakukan? Kedua anak kecil itu lucu. Tapi menculik anak-anak di jalan itu ilegal. Orang-orang akan mengira kita pedagang manusia. Hei, Tuan Fu. Setelah bertahun-tahun, dia sudah menikah. Chen Ming, kau seorang pengacara, bantu aku memikirkan ini. Bagaimana aku memperjuangkan hak asuh anak dengan orang asing? Apa kau gila? Tuan Fu, Subi baru saja kembali ke negara ini. Kami belum menemukan informasi tentang dia menikah. Mungkin, itu pacarnya. Dia punya pacar tepat setelah kembali. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi 5 tahun yang lalu sama sekali. Suruh seseorang mengikutinya. Aku ingin semua informasi tentang kendaraan ini. Ya, Aku tidak mau anak-anakku memanggil orang lain ayah. apel. Kedua anak itu tadi adalah salah paham. Ini semua salah paham. Kupikir kau menganggap kedua anak itu lucu dan ingin membawa mereka. Benar. Besok, pesta ulang tahun nona kedua Fu Xiaoman. Apa kau akan pergi? Tidak pergi mana mungkin. Wanita itu. Aku harus bertemu dengannya. Ibu maafkan aku. Aku dan adikku hanya ingin melihat seperti apa rupa ayah.
Lain kali, jangan lari-lari. Ingat, apa kau tahu, Paman Shangxi dan aku sangat mengkhawatirkanmu barusan. Ibu kami tidak akan melakukannya lagi. Kau melihatnya. Ya, ayah cukup tampan. Hanya terlihat sedikit galak. Galak. Jika anak-anak begitu takut padanya. Nanti aku tidak akan membiarkan anak-anak bertemu orang itu lagi. Aku tidak akan membiarkan anak-anak menderita luka apapun. Jam tanganku menunjukkan, ayah akan segera datang. Benarkah? Kalau begitu ayo cepat beritahu ibu. Bibi maafkan aku, kami tidak bermaksud begitu. Anak siapa kalian? Sangat tidak sopan. Aku akan memberimu pelajaran atas nama orang tuamu hari ini. Suksi. Apa yang kau inginkan, Subei? Kau lagi. Kau keterlaluan hari ini. Selalu melawanku. Kau! Situasinya tampak buruk. Kita lihat saja nanti. Tidak baik jika kita menyusahkan ibu. Kau orang dewasa yang menindas dua anak di depan umum? Tidakkah kau takut mempermalukan keluarga Su? Aku sedang merundung dua anak yang tidak tahu sopan santun. Apa urusanmu? Ayah akan segera datang. Tidak perlu ibu ikut campur. Lihat bagaimana aku menghabisimu wanita jahat. Bibi, maafkan aku. Saat ayahku tiba, aku pasti akan mengganti gaunmu. Ganti rugi. Kau mampu. Ini haute couture terbaru. Lihat pakaian kalian berdua. Kalian pasti anak-anak pembantu. Datang. Lihat saja. Usir kedua bocah kecil ini. Saya ingin lihat siapa yang berani menyentuh anak-anak saya. Kau bahkan tidak punya pacar. Dari mana kau mendapatkan anak? Bibi kedua. Saya tidak harus melaporkan semuanya kepada Anda. Lagi pula itu belum dipublikasikan. Tuan muda dan nona muda keluarga Fu tidak boleh diganggu. Mengerti? Seseorang. Usir keluarga Su. Tunggu, Tuan Fu. Saya Kepala Ding Group. Sebelumnya, The kami film was berkolaborasi dengan Anda di proyek translated Jin Jiao. and narrated by Kami sempat Media. bekerja sama. Saya pikir, pasti ada kesalahpahaman. Istri saya. Dia tidak bermaksud begitu. Kalau begitu kendalikan istrimu. Kalau tidak, proyek keluarga Ding akan dihentikan. Seseorang. Usir mereka berdua. Tuan Fu dengarkan saya. Tuan Fu, Nona Subei. Terima kasih telah menyelamatkan anak-anak Yunxiang. Bukan urusanku. Wanita cantik yang mana yang menggoda kakak Yunxiang dan bahkan melahirkan? Itu Yunxiang. Aku akan mengajaknya menyapa para tamu. Lalu, aku ajak kedua anak itu bermain. Subei, ayo pergi bersama. King Chen, Yiran. Ucapkan selamat tinggal kepada Bibi Subei. Kau pergi bersama. Ayo pergi. Tuan Fu. Berhenti main-main. Sudah cukup. Jangan sampai mengejar istrimu ke krematorium. Ayo pergi. Ayah kau bilang masalah besar. Ayah bilang kita harus memanggil ibu dengan sebutan bibi. Ya, bagaimana kau akan mengejar ibu seperti ini? Bukankah ibumu punya pacar? Siapa bilang? Ibu sudah melajang selama bertahun-tahun sama sepertimu. Siapa? Orang yang menjemput ibu hari itu. Itu Paman Sanzi, asisten ibu yang tampan. Lihat sudah kubilang kau terlalu banyak berpikir. Jika kau terus seperti ini, kau tidak akan pernah mendapatkan seorang gadis. Rasakan akibatnya karena melajang sampai sekarang. Ini salah ayah. Ayah akan minta maaf kepada ibu nanti. Baiklah. Jadi apakah kamu mau aku jadi ayahmu? Ya, tapi kita butuh masa percobaan. Jika kau tidak lulus, maka tidak boleh. Baiklah, kalau begitu aku akan bekerja keras untuk menjadi ayah seutuhnya. Kalian berdua sebagai bosku, apakah kalian ingin membantu ayah mengejar ibu? Baiklah, tapi apa untungnya bagi kami? Kalian dua bocah nakal, masih mau keuntungan? Karena kalian berdua suka bermain, bagaimana kalau ayah memberi kalian taman hiburan? Baiklah, akan kukatakan sekarang. Apa yang ibu suka? Fuyun Sang ini, dia menggunakan cara yang begitu keji untuk merebut anak-anak sejak awal. Aku pasti tidak akan membiarkannya berhasil. Aku akan mendapatkan anak-anak kembali sekarang. Kau yang menabrakku lagi. Apa yang kau lakukan di sini? Jangan bilang kau di sini untuk mencuri anak-anak. Aku mencuri anak-anak.
Jelas kau yang merebut anak-anak di siang bolong. Mengapa kita tidak memikirkan cara untuk menyelesaikan ini? Cara apa? Menikahlah denganku. Tidak mungkin. Kau ingin meninggalkan anakmu setelah memakaiku. Kita tidak dekat. Kita tidak bisa menikah. Tidak dekat. 5 tahun yang lalu, ketika kau menerobos masuk ke kamar pribadi itu, kenapa kau tidak bilang kita tidak dekat? Saat itu, bukankah kau cukup berani? Kau, apa yang kau lakukan? Apa? Sekitar 5 tahun yang lalu, apakah kau ingin aku menyegarkan ingatanmu? Fu Yonxiang, jangan memaksakan. Anak-anak ada di tanganku sekarang. Aku akan memberimu 3 hari untuk memikirkannya. Kau, halo, Nona Su, Anda mengecewakan Tuan Fu terakhir kali. Pihak lain ingin membatalkan kerjasama. apa? Tidakkah kau menjelaskan untukku? Aku menjelaskan. Mereka bilang apapun alasannya. Janjimu yang diingkari menunjukkan kurangnya etika bisnis. Tuan Fu dari grup Fu ini, mengapa perangainya begitu aneh? Aku mengutuknya agar tidak beristri dan beranak selamanya. Tidak apa tidak bekerja sama dengan orang seperti itu. The film was translated and Saya Tuan Su. narrated by M Media. Kau, apakah? Tuan Fu, Kau adalah Anna. ya. Lalu terakhir kali, Kau tidak perlu mengatakannya. Itu semua salah kedua anak itu terakhir kali. Kebetulan yang disayangkan ini, kita saling merindukan. Tuan Fu, cukup temperamental. Nona Su juga memiliki temperamen yang cukup buruk. Kalau begitu kita impas, aku akan mengembalikan Tuan Fu sebuah desain apa yang kau inginkan. Oh tidak. Dia agak menentangku sekarang. Aku hanya bisa menyembunyikan lamaran untuk saat ini. Mengatasinya. Bros. 5 tahun lalu kau ingat kau melemparkan bros ke arahku. Lenganmu cukup kuat. Merobek pakaianku hingga hancur. Nah, siapa yang menyuruhmu memakai barang tiruan? Itu, Suksila yang menjiplak desainku. Itu adalah hadiah dari seorang teman. Aku tidak tahu. Kalau begitu aku akan memberikan kompensasi kepadamu dengan satu gaya apa yang kau inginkan. Ini adalah rancangan desain yang hilang 5 tahun lalu. Kau mengambilnya. Baiklah, kalau begitu yang ini. Tidak ada yang lain. Aku akan pergi sekarang. Anak-anak ada di dalam mobil. Ya, Subei, apakah kalian berdua ada urusan lain? Junhui dan aku akan kembali ke rumah keluarga Su. Apakah kau ingin ikut? apa dia masih punya tempat di keluarga Su? Tidak. Junhui, bagaimana kau bisa mengatakan itu? Bagaimanapun juga Subei adalah adikku. Bahkan saudara kandung pun harus menyelesaikan perhitungan. Lagi pula, dia hanya keluarga Sumu, anak haram. 5 tahun lalu dia menumpahkan kue di kepalaku. Membuatku malu di depan umum. Utang itu belum dibayar. Di depan istrimu. Tuan Ding terlibat dengan wanita lain. Jika ini terbongkar, mungkinkah ini memengaruhi hubungan antara keluarga Su dan Ding? Subi adalah adik istriku. Aku iparnya. Tidak peduli seberapa berkuasanya Tuan Fu, kau tidak bisa ikut campur dalam urusan keluarga kami. Urusan keluarga. Ku dengar. Perhiasan Su secara terbuka menyatakan bahwa hanya ada 2 putri sebagai pewaris. Suksi dan Sungan siapa lagi? Tuan Fu, Anda dan saya tidak punya dendam pribadi, dan tidak ada konflik bisnis, karena seorang wanita. Kita membuat segalanya jadi tanggung. Bukankah begitu? Lagi pula bukankah Tuan Fu sudah punya anak? Tidak baik jika istrimu tahu. Hubungan istriku dan aku sangat baik. Tapi kau saat itu dari Nona Subei. Menipunya dari saham keluarga Su. Meskipun masalah ini bukan merupakan kejahatan, tapi jika terungkap,
Kurasa saham keluarga Din dan Su akankah anjlok? The film was Bagaimana kau tahu? translated and Tuan Fu Anda narrated berlebihan. by M-Media. Ada keadaan tersembunyi saat itu. Xiao Bei, aku salah tentang apa yang terjadi saat itu. Hari ini aku dan kakak iparku tidak punya niat jahat lainnya. Hanya saja ayah belum sehat akhir-akhir ini. Bagaimanapun juga dia putrinya. Pulanglah dan temui dia saat kau punya waktu. Bagaimana kau tahu tentang apa yang terjadi saat itu? Apakah aku hanya tinggal di rumah selama 5 tahun? Aku dan Ibu Iran sudah lama menunggumu. Kenapa kau sangat lambat? Ayo pergi, ayo pergi. Ibu masuk ke mobil. Halo Nona Su. Hei, bagaimana aku bisa masuk ke mobil Fu Yonshang? Apakah kalian berdua iblis kecil ikatku? Sebentar lagi kamu ke kantor, atau membawa anak-anak pulang? Tempat tinggalku saat ini, pada akhirnya akan menjadi rumah kita. Aku juga punya tempat tinggal sekarang. Selain itu, kau bilang kau akan memberiku 3 hari untuk berpikir. Ini baru hari pertama. 3 hari dari sekarang aku ingin mendengar jawaban yang memuaskanku. King Chen Yiran, aku ada urusan dan harus kembali ke perusahaan. Kalian berdua pulanglah dengan ayah. Selamat tinggal Bu, aku akan menjaga adikku. Ibu, aku lihat di TV bahwa orang tua dari anak-anak lain saling berciuman sebelum mengucapkan selamat tinggal. Ibu dan ayah, bisakah kalian berciuman juga? Ibu ada urusan mendesak. Kalian berdua pulang dengan ayah. Ayah melewatkan kesempatan ibu untuk kembali. Aku tidak akan pernah membantumu lagi. Maaf. Lain kali aku pasti akan bekerja sama denganmu. Mulai sekarang ini adalah rumahmu. Aku sudah menyuruh seseorang membersihkan kamarnya. Ada juga banyak mainan, cepatlah pergi. Oke, terima kasih ayah. M-Media. Tidak ada orang baik membahas bisnis di KTV. Cieusu, menurutku, mungkin kau tidak harus pergi. Aku akan pergi. Tidak, penjual perhiasan ini sangat penting. Adi busana kami dan perhiasan untuk kompetisi desain Z akan menggunakan barang-barangnya. Aku harus menanganinya sendiri. Bos, masuklah. Semua orang tetap di sini. Kenapa? Aku harus membawa tas bosku. Jangan bicara omong kosong. Sopanlah pada orang-orangku. Jika kamu menyakitinya, jangan lakukan bisnis ini. Jangan khawatir. Jika aku di sana lebih dari 20 menit dan belum keluar, segera hubungi polisi. Baiklah. Inilah orang yang kalian bicarakan. Kakak kedua yang kau bilang akan datang. Kakak kedua membantumu menyelesaikannya. Kasus sebesar itu dengan Dingkor. Kau harus mentraktir kakak kedua. Bukankah kita harus membiarkan kakak kedua yang memutuskan? Kakak, jangan dengarkan omong kosongnya. Sudah lama sejak kita bertiga berkumpul. Anggap saja jalan-jalan malam. Ayo pergi. Mari kita jalan-jalan untuk menghabiskan semua makanan mewah itu. Kau tidak akan pulang sekarang, kan? Kau memprioritaskan romansa daripada persahabatan. Kalau kau terus bicara, kakak akan mengurusmu nanti. Aku tidak peduli. Ayo pergi. Sudah 22 menit. Kenapa dia belum keluar juga? Cieusu. Apa yang kau lakukan pada Cieusu? Kakak, kapan kau akan mengenalkan kami pada kakak iparmu? Tepat. Kami tidak akan mencurinya. Nanti dia agak pemalu.
Tuan Fu, sesuatu terjadi pada bos kami. Kami di Huangzhou International datang cepat. Tuan Fu, Anda di sini. C.R. Sudia. Kakak, aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Fu Yonxiang, kenapa kamu di sini? Apa kau terluka? Apa ada yang menindasmu? Apa dia buta? Istrinya memukulinya seperti itu. Dan dia bertanya, apakah dia diintimidasi? Mereka. Halo kakak ipar. Mereka semua ada di pihak kita. Karena semuanya baik-baik saja, ayo pergi. Norasu. Kamu yang The melakukan film ini. was translated and narrated by M Media. Tentu saja tidak. Aku seorang sarjana dan pengusaha. Berkelahi dan tawuran adalah hal-hal yang tidak pernah kusentuh. Dia yang melakukannya. Baiklah, ayo pergi. Mereka benar-benar pasangan. Maaf. Pelan-pelan. Maaf. Pelan-pelan. Dengarkan aku. Jika terjadi sesuatu pada kakak iparku di Huangzhou hari ini, bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Apa kau bosan hidup? Saya minta maaf. Tuan Muda Sun ini kelalaian kami. Kami membiarkan kakak iparmu ketakutan. Lain kali kami pasti akan memperkuat keamanan kami. Lain kali, kakak iparku datang ke sini. Kami akan mengatur 10 pengawal untuk mengawalnya. Kau. Apa kau mengerti? Ya tentu saja. Sudah makan malam? Biar aku traktir makan malam. Sudah makan belum? Belum. Kami juga belum. Kalau begitu ayo pergi bersama. Masuk akal lah. Tidak sepadan membuat dirimu bangkrut demi istrimu. Ya masih ada kalian. Makan sampai kenyang nanti. Ayo pesan dulu. Makan ini aku yang bayar. Kau pergi dulu, bukankah kau bilang kau kelaparan setengah mati? Mengundang kakak ipar perempuan. Jangan sungkan. Jika kakak iparmu menyuruhmu memesan pesan saja, jangan sungkan. Aku mau sepotong kecil babi garing. Aku mau semangkuk kecil sup manis. Kenapa kalian semua memesan porsi kecil? Menghemat uang untukku. Kakak ipar aku punya perut sensitif. Aku tidak bisa makan terlalu banyak. Perut sensitif. Kalau begitu aku akan ambilkan kodok untuk menenangkan perutmu. Pengacara Chen, bagaimana dengan tulang rawan ayam pedas untukmu? Baiklah. Kamu mau pesan apa? Aku akan makan apapun yang kau pesan. Kalau begitu aku mau merpati panggang. Dan 1 porsi tiram panggang. Oh benar, dan beberapa mentimun tumbuk. Orang ini baru saja makan steak dan kepiting mentega. Pria demi cinta. Oh benar, dan sebotol anggur merah. Hei kakak ipar, aku menyetir. Kalau begitu kita ganti saja dengan soda. Ada apa? Bro, kantor polisi bilang bahwa Gauda itu palsu. Palsu. Tidak salah. Dan Gauda yang asli hanyalah pedagang barang palsu. Hiwei ya? Belum tentu Ciwe ya. Aku punya ide. Mungkinkah keluarga Ding? Tidak mungkin. Keluarga Ding karena proyek Jinjiao membenciku. Hubunganku dengan Xiao Bei belum dipublikasikan.
Tidak ada alasan bagi mereka untuk menargetkannya. Mungkinkah Film Suksi was lagi? translated and narrated by M Media. Bisa jadi memang dia. Tapi dia sibuk dengan perceraiannya akhir-akhir ini. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk menggangguku? Tidak mungkin mereka berdua bercerai. Jika mereka bercerai, kaulah yang akan memulainya. Kau ingin balas dendam. Tapi mereka juga tidak mengenalinya. Kakak ipar kakak benar. Suksi tidak akan bercerai. Hati-hati selama ini. Kau persiapkan dulu dengan baik untuk kompetisi. Serahkan urusan di sini kepada kami. Kakak ipar kau juga harus berpartisipasi dalam kompetisi kemenangan terbaik. Aku bertaruh padamu. Kau pasti akan memenangkan kejuaraan. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Mulutku diberkati. Jangan ragu. Mari kita bertaruh. Jika kau memenangkan kejuaraan besok, takdir aku makan malam. Baiklah, aku akan meminjam kata-kata keberuntunganmu. Bersulang. Waiya, selamat datang di perhiasan Su. Aku harap kau dan aku bisa bekerja sama untuk mengalahkan Su dalam kompetisi. Jangan khawatir. Kejuaraan pasti akan menjadi milik kita. Kau sangat percaya diri. Aku sudah sebelumnya membersihkan rintangan untuk kita. Lalu apa dia? Gao Dahai adalah penjual permata palsu yang aku temukan. Aturan kompetisi menyatakan bahwa permata hanya boleh alami. Jika dia menggunakannya, itu pelanggaran. Aku menemukan seseorang untuk menyamar sebagai Gao Dahai, mencoba merusak reputasi Subei. Aku hanya khawatir tentang bagaimana menangani akibatnya. Si Waiya, kau benar-benar sangat membantuku. Dan untuk amannya, aku juga membujuk Miao Miao itu untuk mundur. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, dia akan mengundurkan diri dan mundur malam ini. Waiya, kau sudah memikirkannya. Aku benar-benar meremehkan Ci Waiya ini. Aku harus mewaspadainya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tutupi sedikit. Ayo pergi. Terima kasih telah menyelamatkanku hari ini. Kenapa kamu tidak pergi? Kau, di meja makan malam ini. Sepertinya senang mengobrol dengan Sun Jiwei. Ada apa? Apa kamu cemburu? Hei! Raja The cemburu. film was translated and Meskipun hubungan narrated kita by M tidak Media. dipublikasikan, kedua kakakku tahu. Fuyun Xiang ayo menikah. Itu yang kau katakan. Kau tahu harga berbohong padaku. Kau tidak mampu membayarnya. Aku memang mengatakan itu, tetapi kita harus menunggu sampai setelah kompetisi. Baiklah, jika kau berani mengingkari janjimu, aku akan meminta kedua anakku untuk menghadapimu. Tu Xiaoman, Angkat cepat, sepupumu pasti cemas. jawab teleponnya. Katakan padanya aku sedang mandi. Halo sepupu, apa kau mendengarkan? Siapa kau? Di mana sepupuku? Sepupumu sedang mandi. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Kau pikir kau siapa? Apa hakmu untuk menyampaikan pesan untukku? Berikan teleponnya pada sepupuku. Segera. Baiklah. Aku akan memberikan teleponnya kepada sepupumu sekarang. Tidak. Aku tidak percaya sepupuku akan mencari wanita lain. Apakah kau masih melanjutkan percakapan ini? Jarang kita punya waktu pribadi. Tolong jangan ganggu kami. Kamu menang. Tidak sopan. Nona Su dalam masalah. Miao Miao ingin mundur dari kompetisi dan mengundurkan diri. Kompetisi dimulai besok. Apakah dia terlalu gugup? Dia sakit, dia di rumah sakit sekarang. Bersikeras mengundurkan diri. Tidak bisa dibujuk bagaimanapun caranya. Kalau begitu biarkan dia istirahat dengan baik. Ikutlah denganku besok.
Nona Su, tapi saya tidak tahu cara mendesain. Bantu saja aku. Aku yang akan mengurus sisanya. Baiklah. Penyakitnya cukup kebetulan. Kau benar. Kompetisinya bahkan belum dimulai, dan sudah ada begitu banyak trik kecil. Suksi oh suksi. Untuk menang melawanku. Sungguh melelahkan. Persiapan awalmu sudah sangat teliti. Kirim filenya ke Shangji. Biarkan dia membiasakan diri dengan itu malam ini. Seharusnya tidak ada masalah. Ibu, ini untukmu. 1000 bundle kertas yang kau lipat. Mendoakan ibu tercinta. Kemenangan gemilang besok. Terima kasih sayangku. Ibu, dan aku juga. Ini susu hangat yang aku siapkan untukmu. Terima kasih harta sulungku yang bijaksana. Kemarilah Mommy peluk. Ayahmu masih di sini. Memperlakukan ibumu seperti ini, aku akan cemburu. Ayah sejak ibu bersamamu. Dia tidak punya waktu untuk kami. Aku cemburu. Seharusnya aku tidak bersamamu. Baiklah kalian berdua memperlakukan ayah seperti ini. Dan kau tidak membantuku. Mereka benar. Karena kau mengakuinya. Maka habiskan lebih banyak waktu denganku nanti. Mari kita bicarakan bisnis. King Chen Yiran. Ayah akan selalu bersama ibu. Dan tinggal bersama kalian. Baiklah. Baiklah, baiklah. Aku paling suka ayah. Hai kau si kecil yang licik, kau baru saja bilang kau paling menyukaiku. Kalau begitu aku resmi lulus masa percobaan. The film was Lulus masa percobaan. translated and Sudah larut. narrated by Tidurlah Ed dengan Media. kakakmu sekarang. Aku ingin bermain dengan adikku sedikit lebih lama. Aku akan menghitung sampai 3. Xiao Bei, Ya, kompetisinya besok. Ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu. apa ini? Aku tahu ini agak tiba-tiba. Tapi aku tulus. Waktunya singkat dan tugasnya berat. Kusarankan kau segera setuju. Aku setuju tapi kau juga terlalu sombong. Berlian merah muda batu mentah. Ini bukan cincin. Cincin adalah ide yang bagus. Kau bisa mencobanya di kompetisimu besok. Kuharap batu kasar ini dapat membantumu. Bukankah pemasok batu mulia milikmu kabur? Tidak ada batu kasar untuk kompetisi. Kebetulan aku punya satu yang berkualitas bagus. Kuharap ini bisa membantumu. Ada apa? Kau tidak berpikir aku melamarmu kan? Tidak. Bagaimana mungkin? Tunggu. Ini adalah bintang masa depan 10 karat. Ini satu-satunya di dunia. 2 tahun lalu, di sebuah pelelangan di Vina, seorang kolektor membelinya seharga 200 juta. Aku hanya bisa melihatnya dari jauh. Betul. Aku membeli batu kasar itu. Ada apa? Apa kau tidak menyukainya? Aku akan menggantinya. Luas. Saat aku membeli batu kasar ini, aku ingin mendesainnya menjadi cincin ramping. Sekarang aku tidak hanya punya cincinnya, tetapi aku juga punya istri seorang desainer. Jangan khawatir. Aku pasti akan belajar desain dengan baik dan membuatmu dan istrimu puas. Nona Su sangat puas. Sepertinya aku tidak perlu tidur di garasi parkir bawah tanah. Kau masih menyebutkannya. Suzai, jika kau mengikuti rencana kompetisi yang kuberikan padamu, kau pasti akan menang. Direktur Chi, mengapa kau bersama Suksi? Apa? Setelah meninggalkan perhiasan King Cheng. Tidak bisakah aku mencari pekerjaan lain? Tapi pergi ke Suksi berarti mengkhianati Nona Su. Bagaimana kau bisa melakukan ini padanya? Hei, Xiangxi. Kemana Direktur Chi pergi untuk mencari pekerjaan lain? Adalah kebebasannya. Aku mendoakan yang terbaik untuk Direktur Chi di masa depan. Aku juga mendoakan kalian berdua kerjasama yang bahagia. Dan hasil yang luar biasa dalam kompetisi. Xiangxi. Dia pikir dia siapa? Wei ya? Kau tidak melunakkan. Jangan lupa bagaimana dia memperlakukanmu. Mari kita biasakan diri dengan proses kompetisi.
Kompetisi akan segera dimulai. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah Go Dahai. Untuk menghindari polisi mengejarku nanti. Bu, aku sudah menyuruh seseorang mengirim kembali perekamnya. Untuk berjaga-jaga, aku sudah menemukan kambing hitam. Jika Wen Jiao diselidiki, mereka pasti akan mengusir kita. Jadi dia tidak boleh mendapat masalah. Pemirsa, kompetisi desain keluarga Z kita yang sangat dinantikan telah resmi dimulai. Setiap kontestan, silakan kirimkan desain Anda. The film was translated and narrated by M Media. Kami mengundang para juri untuk berkomentar satu persatu dan berikan pendapat terakhir Anda. Cincin ini dirancang dengan baik. Siapa yang mendesainnya? Halo guru, ini pekerjaanku. Sangat menginspirasi. Kreativitas semacam ini benar-benar langka akhir-akhir ini. Tuan Yan, Tetapi sekali lagi, cincin dalam kompetisi perhiasan tidak memiliki keuntungan, terutama berlian ini. Itu tidak menunjukkan dengan sempurna karakteristiknya. Jadi, sungguh disayangkan. Aku akan memilih kalung Nona Suksi. terima kasih Tuan Yan. Aku memilih Su. Zai, satu suara. Meskipun kalung ini cantik, gayanya terlalu norak. Tidak seklasik cincin ini. Hari Valentine akan segera tiba. Saya pikir semua pria di sini pasti menginginkan cincin ini. Lamarannya tidak akan gagal. Tuan Muda Sun, seperti biasa cukup mempesona. Suara saya untuk Nona Subei. Mari kita hitung suaranya. Subei dan Suksi Seri. Keduanya akan melanjutkan ke babak final. Hei, ini pertama kalinya sejak keluarga Z memulai kompetisi desain ini. Kami mengalami seri. Kita harus berterima kasih kepada Tuan Muda Sul untuk ini. Mungkinkah Subei dan Sun Jiwi ada hubungan spesial? Babak penyisihan kita telah berakhir. Untuk final setiap desainer akan mempresentasikan desain akhir mereka. Terima kasih atas kerjasamanya. Mari kita tunggu dan lihat. Nona Su, Sebelum kompetisi kau berjanji padaku bahwa nilaiku akan jauh di depan, mengamankan kejuaraan untukku di kedua babak. Apa yang terjadi sekarang? Bagaimana mungkin Subei bisa seri denganku? Nona Su. Siapa yang tahu bahwa hari ini Sun Jiwi akan ikut campur? Berbicara untuk Subei, dia menarik setengah suara. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Tidak masalah. Aku tidak akan memikirkan masa lalu. Babak ini hanya menghitung 40%. Babak selanjutnya adalah acara utama. Jangan khawatir Nona Su. Untuk final lusa, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk memastikan kau menang. Apalagi aku memberimu begitu banyak sebelum kompetisi. Setelah selesai, selama keluarga Z menandatangani kontrak, kau akan mendapatkan bagianmu. Terima kasih Nona Suksi. Hati-hati Nona Su. Akhirnya menyingkirkan tiran itu. The film was translated and narrated Nona by Suksi, M atau kau Media. punya instruksi lain? Hei kau. Siapa kau? Seorang ahli permata senior. Master yang benar-benar melakukan penipuan.
dan menerima suap. Siapa kau? Bagaimana kau mendapatkan foto-foto ini? Itu bukan urusanmu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa jika di babak berikutnya, kau masih tidak bisa menilai dengan adil. Bukan sang juara yang akan menjadi tren keesokan harinya. Kau, tapi kau. Dan Tuan Yan. Saat bekerja di Akademi Desain, kau memaksa beberapa mahasiswi bukan? Jika semua ini terungkap, aku ingin tahu apakah kau akan bisa mempertahankan jabatan profesormu. Kau paparazzi. Kau tak punya batasan moral. Aku akan membeli semua informasi itu. Berapa yang kau inginkan? Aku akan memberimu semua uangnya. Uang apa? CEO kami punya banyak uang. Master Yan. Kau harus berpikir dengan hati-hati untuk dirimu sendiri. Kau kembali ke sini. Kau. Kakak ipar perempuan. Subei. Apa yang kau lakukan di sini? Kau sekarang seorang juri. Identitasmu istimewa. Tidak baik bagi orang-orang untuk melihat ini. Apakah taruhan kita masih berlaku? Tentu saja masih berlaku. Janji adalah janji. Tidak ada jalan kembali. Kalau begitu ayo makan. Rayakan kemenanganmu terlebih dahulu. Aku seri dengan Suksi. Ini belum selesai. Jangan bicara omong kosong. Ini hanya masalah waktu. Ayo pergi. Seperti dugaanku ada sesuatu yang terjadi. Aku harus mengikuti dan melihat. Benar. Bagaimana kau bisa menjadi juri untuk kompetisi ini? Aku belum pernah mendengar kau berkecimpung di industri perhiasan sebelumnya. Keluargaku berinvestasi dalam kompetisi ini. Penyelenggara tentu saja akan memberiku tempat untuk bersenang-senang. Kau benar-benar saudara dengan Fu Yunsheng. Ada apa? Kaya raya. Kakak ipar, percayalah padaku, aku akan memenangkan kejuaraan. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Sebelumnya mungkin. Tapi sekarang, Diweya telah pergi ke pihak Suksi. Aku masih di bawah banyak tekanan. Kakak sangat peduli padamu. Berlian merah muda itu adalah untuk membantumu dalam kompetisi. Kau tahu? Aku bertanya padanya. Aku selalu ingin membeli berlian merah muda miliknya. Aku telah mengganggunya selama berabad-abad, tetapi dia tidak mau menjual. Jelas bahwa dia sangat mencintaimu. Kau punya selera yang bagus. Berlian merah muda itu sangat langka. Bukan karena itu. Aku terutama suka warna merah muda. Ada apa? Sesuatu terjadi pada bos. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Skandalmu dengan Tuan Muda Sion sedang tren. Kita sebaiknya cepat pergi dari sini. Aku mengerti. Sudah berakhir, ada yang salah. Zhang Zhe bilang skandal kita sedang tren. Berhenti makan. Nona Su, apakah hubunganmu dengan Tuan Muda Sunyata? Maaf, kami tidak memberikan wawancara. Jangan rekam. Aku sangat menyesal kakak ipar, menyebabkan skandal denganmu di saat seperti ini. Menyebabkan skandal denganmu, aku sangat menyesal. Kakakku akan membunuhku jika dia tahu. Tolong aku. Mereka jelas-jelas menargetkanku. Tapi mereka merusak reputasimu, maafkan aku. Tidak apa, apalagi pula reputasiku tidak terlalu bagus. Mari kita cari tahu cara menyelesaikan ini. Jangan biarkan ini menahanmu. Humas mengatakan, yang bisa kita lakukan sekarang adalah mencoba menaikkan topik tren. Pasti mereka lagi. Haruskah kita melawan? Kita tidak punya bukti sekarang. Melawan balik akan merugikan kita. Tuan Muda Sun, apa yang kau pikirkan? Aneh sekali. Sejak kejadian ini, sampai sekarang kakak belum mengirim satu pesan pun. Mungkinkah dia benar-benar marah padaku? Jangan khawatir, dia cerdas. Tidak picik. Wakil Presiden CEOSU punya masalah. Aku tahu. Haruskah kita? Biarkan dia menunggu sebentar. Siapa yang menyuruhnya makan malam sendirian dengan Sun Jiwei? Proposal untuk proyek Jinjiao. Apakah sudah siap? Sudah selesai. Ini lihatlah. Dokumen rencana. Kau mau pergi kemana? Aku akan menyiapkan mobilnya.
Tidak perlu, aku akan menjemputnya sendiri. Rencananya akan segera dimulai. Apakah kau siap? Selesai. Halo bos, apakah Anda yakin ingin saya melakukan ini? Lupakan saja jika kau tidak mau. Aku bisa memberikan sebidang tanah yang subur di pinggiran Jin kepada orang lain. Fu Yunxiang, dia dari Jingxi, seorang pria yang bisa mengendalikan segalanya. Aku takut dia akan mengetahui tentang kita. Jangan lupa siapa yang menghancurkanmu. Tidakkah kau ingin balas dendam? Selama sesuatu terjadi pada Fu Yunxiang, aku akan menjadi kepala perusahaan Fu. Apa yang kau takutkan? Singkirkan mobilnya dan bungkam pengemudinya. Xiaoxi, aku salah. Subi mengatur semua itu. Maafkan aku, ayo pulang. Ding Junhui, semua itu tak penting lagi sekarang. Yang kuinginkan sekarang adalah menjauh darimu. Kau ingin menyinggung Fu Yunxiang, tapi keluarga Su kami tidak. Jangan biarkan keluargamu Ding dan hubungan Fu Yunxiang mencemari reputasi keluarga Su kami. Jadi di matamu hanya ada keuntungan kan? Sukses. Apakah kau pernah benar-benar mencintaiku? Aku bisa memilih untuk tidak menceraikanmu. Tapi mulai sekarang kita hidup terpisah. Dan jangan salahkan aku. Kau yang menyebabkan ini dengan ketidakpedulianmu pada proyek Jingjiao. Kamu memprovokasi Fu Yunxiang. Fu Yunxiang menggunakan proyek Jingjiao untuk menjebakku. Pergi ke neraka. Rumah sakit nomor 1. Departemen Bedah Toraks, Departemen Bedah Saraf, Departemen Ortopedi Trauma dan Rehabilitasi, Departemen Medis Ortopedi, Ruang Gawat Darurat, Ruang Resusitasi Konsultasi. Bos? Kakak ipar. Bos. Bos? Jangan khawatir, bos. Dokter bilang kau baik-baik saja. Hanya sedikit gula darah rendah. Kau pingsan. Di mana Fu Yunxiang? Bagaimana keadaannya? Tuan Fo, dia. Katakan padaku. Asisten Liu, wakil presiden pelaksana. Bawa aku padanya. Fu Yunxiang. Su, Tuan Muda Sunga dan pengacara Chen kembali untuk menyelidiki tentang kecelakaan mobil Tuan Fu. Bagaimana sudah? Katakan yang sebenarnya. Dokter bilang keadaannya tidak baik. Kapan dia akan bangun tidak pasti. Tapi masih ada kemungkinan untuk pulih sepenuhnya. Itu tergantung pada nasib Tuan Fu. Ya bos, Anda harus menjaga diri sendiri. Anda masih memiliki putra dan putri yang masih kecil di rumah. Benar Su, Anda masih memiliki Vena. Wakil presiden telah berusaha keras untuk membantu Anda. Anda tidak bisa mengecewakannya sekarang. Saudara Yunxiang. Apa kabar, Saudara Yunxiang? Fu Xiaoman, apa yang kau lakukan di sini? Aku yang seharusnya menanyakan itu padamu. Aku di sini untuk melihat Saudara Yunxiangku tentu saja. Bangun Saudara Yunxiang. Saudara Yunxiang, siapa yang melakukan ini padamu? Saudara Yunxiang. Dia koma bukan mati. Biarkan dia istirahat. Ada apa dengan sikapmu? Sedang koma. Bangsal harus tenang. Kami menghargai perhatian Anda. Silakan pergi. Kau. Ini tidak baik untuk CEO. Pikirkanlah setiap hari CEO tidak bangun. Tidakkah kau akan melihatnya sehari kemudian? Bukankah itu benar? Kalau begitu Saudara Yunxiang, kau istirahatlah dengan baik. Saudara Yunxiang perlu istirahat, kau juga pergi. Ayo pulang. Kau jaga dia baik-baik.
Fu Yunxiang. Jangan berani-beraninya terjadi sesuatu padamu. Kalau tidak, siapa yang akan kunikahi? Kincin Yiran. Kenapa kau belum tidur selarut ini? Ibu, aku rindu ayah. Ayah sedang pergi berbisnis. Ibu bohong. Ayah di rumah sakit. Ayah benar-benar di rumah sakit. Yiran. Ayah baik-baik saja. Dia hanya perlu istirahat. Jangan ganggu dia. Baiklah. Ibu, beritahu ayah. Kami akan menjadi anak yang baik mulai sekarang. Kami tidak akan membuatnya marah lagi. Baiklah, jadi prioritas utama kita sekarang adalah tidurkan. Ya, Istirahatlah. Kita tidak mau ayah mengkhawatirkan kita. Baiklah. ibu maukah kau tidur denganku malam ini? Baiklah, pergi. Kakak ipar penemuan besar. Kakak ipar lihat, disinilah kakak mengalami kecelakaan mobil kemarin. Satu mobil menabrak dua lainnya secara terkoordinasi. Metode yang sangat brutal. Jelas dimaksudkan untuk membunuh kakak. Pelakunya juga memiliki penyakit mental. Dia mabun ketika ditangkap kemarin. Dari dua mobil itu, satu lari ke tanah di pinggiran Jing dan menghilang. Yang satunya masih di sini. Pinggiran Jing. Mungkinkah ini terkait dengan proyek pinggiran Jingnya? Aku juga berpikir begitu. Nyonya Su. Sesuatu terjadi di grup. Sesuatu terjadi pada Tuan Fu. Posisi ketua kosong. Dewan menginginkan Tuan Fu kedua untuk menjabat sebagai ketua pelaksana. Dokumen-dokumennya sudah disusun. Tidak bajingan-bajingan ini. Jelas memanfaatkan situasi. Tuan kedua Fu ini, bagaimana hubungannya dengan Yunxiang? Tuan Fu kedua adalah paman kedua Tuan Fu, yaitu ayah Fu Xiaomai. Dia rajin selama ini, menjabat sebagai wakil presiden di perusahaan, menjaga profil rendah, tidak pernah menimbulkan masalah. 5 tahun yang lalu ketika kakak dibius, dialah yang turun tangan dan membersihkan semua rintangan untuk kakak laki-laki. 5 tahun yang lalu. Masalah ini tidak sesederhana itu. Serahkan saja padaku, ini tidak akan sulit untuk ditangani. Sekarang kakak laki-laki sudah punya anak, tidak peduli bagaimana mereka berencana, tidak ada gunanya. Lalu apa yang kau butuhkan dariku? Bisakah Anda memberikan akta kelahiran kedua anak tersebut dan laporan tes DNA? Baiklah, aku akan pergi sekarang. Aku harus mencari tahu siapa yang melukai ayah. Baiklah, temukan Paman Cham. Bos? Kekacauan macam apa ini? Bos? Fu Yunxiang sudah terbaring di rumah sakit. Tidak berbeda dengan orang mati. Dia belum mati. Anak ini selalu punya 9 nyawa. Bagaimana jika dia bangun lagi suatu hari nanti? Jangan khawatir bos, aku akan pergi ke rumah sakit sekarang. Dan pastikan dia tutup mulut selamanya. Dokumen rencana. Nona Su, Anda ada kompetisi besok. Jaga dirimu. Bintang masa depan, aku sudah mendesainnya. Kau sebaiknya segera bangun, pasangkan sendiri padanya. Bukankah kita sepakat untuk membaginya 50-50? Pembagian kerja yang jelas. Kau tidak bisa mengingkari janjimu. Ruangan penyakit 2. Kapan Su Bei dan Fu Yunxiang bersama? Halo Xiaoxi. Mari kita bicara bisnis. Bisnis macam apa? Kau tak bisa mengalahkan Su Bei di kompetisi besok. Kau memanggilku ke sini hanya untuk mengatakan ini. Berlian merah muda Su Bei adalah bintang masa depan. Apa? Satu-satunya berlian merah muda di dunia. Bintang masa depan. Kau berada dalam bisnis perhiasan. Jangan bilang kau tidak tahu signifikansinya. Dari mana dia mendapatkan uang untuk membelinya? Dia tidak membelinya. Fu Yunxiang memberikannya padanya. Apa kau pikir aku bodoh? Fu Yunxiang akan memberinya berlian. Dia benar-benar berhasil mendapatkannya. Wanita jalan itu dia punya banyak tipu daya. Kau sudah menceritakan semua ini. Apa yang kau inginkan?
Orang yang membeli berlian itu tidak bisa bicara lagi. Adapun bagaimana memutarbalikkan sisanya, itu terserah padamu. Penilaian perhiasan palsu. Kau ingin aku memfitnah berlian Sube sebagai palsu? Ding Junhui. Aku benar-benar meramahkanmu. Kawan seiring sejalan. Kau sudah banyak membantuku. Apa maumu? Aku ingin kau membersihkan namaku di kompetisi besok. Membalikan keadaan pada Fu Yunxiang. Lagi pula dia pantas mendapatkannya. Dan dia sekarang setengah mati. Tidak dapat berbicara. Lemparkan sedikit lumpur padanya. Posisi ketuanya. Dia tidak akan menjadi ketua lebih lama lagi. Kau membodohi Fu Yunxiang. Tak peduli sekarat apapun dia, pengaruhnya bukanlah sesuatu yang mampu kau provokasi. Kau cari mati baiklah. Tapi kau ingin menyeretku bersamamu? Kalau begitu tunggu saja, sampai Subei menang dan menghancurkanmu. Dan Fu Yunxiang. Dia akhirnya akan bangun. Jika Subei mengetahui The film tentang was apa yang kau translated lakukan sebelumnya, and narrated by dengan Fu Yunxiang M-Media. mendukungnya, apa kau pikir dia akan melepaskanmu? Baiklah, aku akan menunggu kabar darimu. Kompetisi desain keluarga Z kita yang sangat dinantikan. Grand Final resmi dimulai. Selanjutnya adalah karya Nona Suksi. Tuan Yan ada pemikiran. Suara saya. Saya ingin menyimpannya. Tuan Yan. Pikirkan baik-baik. Aku tahu aku tak bisa mengandalkanmu orang tua. Untungnya aku sudah siap. Selanjutnya adalah cincin berlian Nona Subei. Tuan Sun kita telah memberikan suara pertama hari ini. Tuan Sun sangat tidak sabar. Sepertinya hatinya sudah menjadi milik orang lain. Apa maksudmu? Gosip tren dari 2 hari terakhir. Semua orang seharusnya sudah melihatnya kan? Bahkan jika itu tidak benar. Bukankah seharusnya kau menghindari kecurigaan? Kamu. Akan kukatakan lagi. Hari itu, saya pergi ke restoran untuk makan. Dan kebetulan bertemu dengan Nona Su. Ada orang lain yang hadir hari itu. Rumor berhenti pada orang bijak. Tuan Sun benar. Hari ini adalah kompetisi. Harap juri memberikan suara Anda sesegera mungkin. Desain ini juga tidak begitu bagus. Berlian sebesar itu, didesain seperti permen. Seperti memamerkan kekayaan sangat vulgar. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Inilah bintang masa depan. Kau mencoba membodohi siapa? Satu-satunya berlian di dunia, bisa dengan santai muncul di kompetisi. Bukankah itu akan menjadi kehadiran yang luar biasa? Tuan Yan Anda adalah pakar paling berwibawa di sini. Tolong perkenalkan kepada semua orang, warna dan kejernihan ini adalah bintang masa depan. Satu-satunya di seluruh dunia. Ini adalah kompetisi desain, bukan kompetisi permata. Apa gunanya tanpa desain yang bagus? Efek presentasi akhir dalam aturan. Tetapi itu merupakan proporsi yang besar. Aku setuju dengan Tuan Sun. Sube tunggu saja dan lihat betapa sombongnya kau nanti. Nona Su setelah kompetisi. Bolehkah aku memotret cincinmu? Maafkan aku, ini adalah koleksi pribadi. Ini tidak akan digunakan untuk kegiatan komersial, maaf. Jadi jika tidak ada pendapat lain, saya umumkan kompetisi desain keluarga Z hari ini. Juara besarnya adalah... Tunggu. Berlian Nona Su palsu. Aku bilang itu palsu kan? Apa yang kau pamerkan? Saya tidak tahu maksud Direktur D. Tapi saya bisa membuktikan bahwa permata ini asli. Aku punya laporan penilaian. Dan aku juga ada di pelelangan 2 tahun lalu. Bintang masa depan itu difoto oleh seorang pengusaha pria. Nona Su masih sangat muda. Mungkinkah pengusaha pria itu? Sungguh lelukon. Nona Su adalah ahli perhiasan berpengalaman. Bagaimana mungkin dia memalsukan? Dia juga memahami aturan kompetisi sebelumnya. Jika permata sintetis palsu digunakan, mereka akan dilarang oleh The film was industri. Dia pasti tidak akan translated melakukan and itu. narrated by Kau bilang M-Media. permataku palsu. Tapi, bagaimana kau bisa membuktikannya? Apakah laporan penilaian itu asli? Tuan Yan katakan sesuatu.
Orang-orang ini tidak bisa kuhadapi. Batu permata bintang masa depan, aku adalah penilai. Bagaimana cara memuaskan keduanya? Saya punya ide. Mengapa kita tidak mengirim cincin berlian ini ke kantor pusat keluarga Z untuk penilaian? Biarkan para pejabat mengeluarkan hasil penilaian. Aku setuju, ini juga adil untuk Susi. Tidak mungkin, pemalsuan. Aku tidak memalsukannya. Mengapa aku harus menerima pemeriksaanmu? Lagi pula kantor pusat Z ada di Inggris. Siapa yang tahu selama pengangkutan? Mungkin seseorang menukarnya. Subei, jangan terlalu dipikirkan. Semua orang hanya ingin kompetisi yang adil. Adil? Kompetisi ini sejak awal telah penuh dengan celah. Apakah ini benar-benar tentang memilih desainer yang luar biasa? Atau ini permainan modal? Nona Subei, Dan menurut peraturan Z, setiap permata yang diajukan untuk penilaian harus dipajang tanpa syarat di kantor pusat selama 5 tahun. Aku tak bisa menunggu jika kau melakukan ini. Bahkan jika kau menang, tak seorang pun akan yakin. Saat ini, bagiku, menang atau kalah dalam kompetisi tidak lagi penting. Aku mundur. kakak ipar. Subei, kau sudah sampai sejauh ini. Mundur sekarang akan sia-sia semua usahamu. Aku lebih baik tidak memiliki kesempatan ini. Aku sudah membuatnya menunggu selama 5 tahun. Haruskah aku membuatnya menunggu lebih lama lagi? Nona Su, apa kau yakin? Aku, Subei, secara sukarela mengundurkan diri dari kompetisi. Lalu saya nyatakan, pemenang Grand Final Desain Z ini adalah Nona Suksi. Selamat Nona Suksi. Aku ingin berterima kasih kepada suamiku Ding Junhui karena selalu menginspirasiku. Meskipun dia sebelumnya dijebak oleh Fu Group, dia selalu memikul semua tekanan untuk membantuku. Perahu ringan telah melewati 10.000 gunung. Aku percaya kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Kotoran pada proyek Jingjiao telah digali lagi, menunjuk langsung ke Yun Xiang. Seharusnya aku pergi nanti hari ini dan menghajar wanita jalang itu dengan ledakan Suksi. Reputasi Tuan Fu ternoda. Dewan pasti akan semakin cemas untuk mencopot posisi ketua darinya. Tim Humas, mengapa mereka tidak berpengaruh? Ada masalah. Masalah apa? Pasti ada mata-mata di dalam kelompok. Humas Full Group adalah yang terbaik di negara ini. Tetapi mereka sepertinya tidak bisa menekan ini. Panasnya meningkat tidak menurun. Benar bukankah perusahaan peduli? Pasti ada orang dalam yang sengaja meningkatkan pencarian tren. Melempar kotoran pada orang mereka sendiri. Ada kemajuan baru tentang kecelakaan mobil saudara laki-laki saya di kantor polisi. Saya akan pergi dulu. Tunggu sebentar. Aku akan pulang dan mencari informasi tentang Yun Sang juga. Lihat, apakah aku bisa menemukan petunjuk. Liu Fen, urus Yun Sang. Baiklah Nona Su. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Fu sudah pergi, berhentilah berpura-pura. Sudah pergi. Sudah pergi semua. Dan bantu aku bangun. Menjadi pasin juga tidak mudah. Sudahkah kau menyiapkan apa yang kuminta? Surat wasiat dan pesan yang kau minta untuk kusiapkan. Aku sudah menyiapkan semuanya. Hanya menunggu instruksimu. Aku juga menaruh surat wasiat yang kau siapkan sebelumnya di ruang kerja Yiran. Kuharap Nyonya dapat menemukannya saat dia pulang. Dia mengalami kesulitan akhir-akhir ini. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi bagaimana kau bisa begitu kejam? Nyonya menyerah dalam kompetisi untukmu. Setelah masalah ini selesai, aku akan memberikan kompensasi yang layak padanya. Bukankah kita bekerja sama langsung dengan kantor pusat Z? Kenapa repot-repot bersaing? Tuan Fu, berapa lama kau berencana untuk melanjutkan ini? Sampai Chang Yahan muncul. Kau ingin membunuh 2 burung dengan 1 batu. Singkirkan orang itu. Dan paksa Tuan Muda Chang kembali. Tapi Tuan Muda Chang pergi begitu tegas saat itu. Akankah dia kembali? Nona Fu, apa yang kau lakukan di sini lagi? Kenapa kau begitu gugup? Aku di sini untuk merawat Yun Xiangku tentu saja. Bantu dia bangun. Aku akan mengelapnya. Apa?
Apa maksudmu dengan itu? Bantu dia bangun. Aku membawa alat kanku. Nona Fu. Pengasuh baru saja menyekat tubuhnya. Tidak baik menyekat tubuhnya terlalu banyak. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu aku akan mengobrol dengannya sebentar. Dengan begitu dia mungkin akan lebih cepat bangun. Bukan begitu, Nona Fu. Hanya orang dalam keadaan vegetatif yang membutuhkan seseorang untuk diajak bicara. Untuk menemani mereka. Tuan Fu baik-baik saja. Silakan pergi. Kau, Jika ibumu tidak dapat menemukanmu, dia akan khawatir. Nyonya Ju tidak tahu kau keluar hari ini, Kal? Liu Fen ingat ini. Hari ini kita sudah memulai perseteruan, tunggu saja. Kau pikir dia sakit kan? Wasiat, Fu Yunxiang. Pewaris, Su Qingchen Suyiran. Pelaksana, Ibu. Dia tahu. Dia tahu sesuatu akan terjadi padanya. The Itu film was ditulis oleh kakakku translated sendiri. and Saya dapat narrated menarik by gugatan M. dari Media. Dewan. Ini tidak hanya akan menstabilkan aset keluarga Fu, tetapi juga melindungi Anda dan anak-anak. Chen Ming, kau pengacara pribadinya. Apakah kau tahu tentang surat wasiat ini sebelumnya? Kakak saya membuat surat wasiat ini secara rahasia. Saya tidak tahu. Aku selalu merasa dia menyembunyikan sesuatu dariku. Benar. Apa kata polisi? Pelakunya sakit jiwa. Identitas dua tersangka lainnya telah dikonfirmasi. Salah satu dari mereka terakhir bertemu dengan Ding Junhui. Proyek Ding Junhui di pinggiran Jing. Ding Group menderita kerugian besar. Ding Junhui mungkin akan membalas. Kakak ipar baru-baru ini, Anda perlu melindungi diri sendiri dan anak-anak Anda. Karena setelah surat wasiat ini diumumkan, saya khawatir beberapa orang akan menjadi putus asa, bertindak gegabah. Baiklah. Kinchin Yiran. Di mana kakak? Ibu kakak bilang. Dia akan pergi ke perusahaan untuk memasang penyadap. Yiran tetap di rumah dengan patuh. Jangan pergi kemanapun. Jangan buka pintu untuk siapapun, ingat. Letakkan alat penyadap di sini. Aku tahu kau orang tua. Berencana sesuatu. Kinchin. Kakak ipar jangan khawatir. Kakak kedua akan ke ruang keamanan untuk memeriksa rekaman pengawasan. Mungkin King Chen hanya bermain-main. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Kakak kedua mengatakan, rekaman pengawasan menunjukkan King Chen dibawa pergi oleh pria asing. Terakhir terlihat di garasi parkir bawah tanah. Saya kaya kali ini. Bos bilang, selama saya mengawasi hal kecil ini, saya akan memiliki semua yang saya inginkan selama sisa hidup saya. Tinggalkan anak itu. The film was translated and narrated by M. Media. Ding Junhui. Berhenti. Berhenti. Katakan di mana kau menyembunyikan King Chen. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak tahu. Jangan kira aku tidak tahu. Kau menyebabkan kecelakaan mobil Fu Yunxiang. Jika kau tidak menjelaskan dirimu dengan jelas, aku harus mengalami bagaimana rasanya ditabrak. Katakan. Katakan apa? Kakak ipar orang yang ada di rekaman pengawasan itu bukan Ding Junhui. Apa? Sudah kubilang itu tidak ada hubungannya dengan kulepaskan aku. Lalu, kenapa kau datang ke Fu Group? Aku sama sekali tidak bisa membiarkan mereka tahu. Aku di sini untuk bertemu bos. Saya datang ke sini untuk membahas kerjasama. Kerjasama saya rasa Anda tidak punya niat baik. Ikat dia.
Kakak ipar jangan khawatir, kami akan menemukannya. Datang ke rumah sakit, saya akan menunjukkan sesuatu. Baiklah. Tuan Kang, Anda kembali. Jika saya tidak kembali, Fu Yuanxiang itu berencana menjadi pengecut. Berbaring di sini, membiarkan istri dan anaknya diintimidasi. Tuan Chang Che Ilfu, bukankah dia mengalami kecelakaan? Kecelakaan, kau bicara omong kosong. Begitu banyak orang di luar sibuk, sampai mati. Tapi dia baik-baik saja, dengan nyaman berbaring di sini. Tuan Chang. Baiklah. Kau sakit, kan? Saya baru saja membawa kembali seorang ahli medis kelas dunia. Minta dia secara pribadi melakukan operasi pada Fu Yuanxiang. Operasi malam ini. Dia akan baik-baik saja besok. Tidak perlu, Tuan Kang. Ayah, Harta karun. Jadilah anak yang baik, ayahmu sakit kritis. Bagaimana kalau Paman Chang menjadi ayahmu mulai sekarang? Bagus sekali Chang Yehan. Mengacau denganku adalah satu hal. Tapi kau bahkan mencoba mencuri anakku. King Chen. Bagaimana kabarmu, nak? Apakah kau merindukanku? Fu Yuanxiang, kau sudah bangun. Aku lupa kau masih terluka. Jangan khawatir, penyakitnya sudah sembuh. Sebuah keajaiban medis. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin? Kau juga tahu. Kalian semua tahu anak ini berpura-pura. Hanya kakak ipar dan saya yang tidak tahu. Fu Yuanxiang bajingan. King Chen, biar Paman Liu mengantarmu pulang. baiklah. Itu menyakitkan. Cukup. Hai saudara. Aku memanggilmu saudara. Fu Yuanxiang, bajingan kau. Aku sudah bekerja keras untukmu. Belum tidur nyenyak. Dan di sini kau berbaring. Apa kau laki-laki? Sayang, izinkan aku menjelaskan. Aku salah sungguh. Apa yang perlu dijelaskan? Hei bro, bisakah kau menjadi saudaraku mulai sekarang? Anak ini periode waktu ini memperlakukan kita seperti monyet. Apa maksudmu semua itu, ide kakak? Kakak kentut. Apalagi yang harus kau katakan? Ada begitu banyak orang di sini. The film was translated and narrated by M Media. Rumah sakit nomor 1. Jadi kau ingin memanfaatkannya? Berpura-pura sakit, menggunakan kecelakaan Ding Junhui untuk memancing ikan besar di balik semua itu. Kakak. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Ini permainan yang berbahaya. Kakak ipar menyerah dalam kompetisi untukmu. Dan King Chen hampir tertangkap jika Chang Yehan tidak kembali. Sudahkah kau memikirkan mereka, Xiao Bei? Xiao Bei. Maafkan aku. Kakak ipar jangan terlalu kesal tentang kompetisi. Kakak sudah berbicara dengan kantor pusat Zikor. Setelah ini berakhir, mereka akan ingin berkolaborasi denganmu. Kau punya saluran belakang. Kenapa kau tidak bilang begitu sebelumnya? Membuatku bekerja keras untuk kompetisi. Fu Yuanxiang, kau benar-benar brengsek. Dari membuatku berinvestasi dalam kompetisi, hingga membuat Subi berpartisipasi. Kita semua pionmu. Xiao Bei benar-benar tidak terduga. Jika dia tidak kembali, aku tidak akan mengubah rencana. Jadi salahku. Salahku. Aku pantas mendapatkannya. Berhenti minum. Katakan sesuatu yang adil. Apa yang bisa dia katakan? Bahkan dia dipaksa kembali oleh penyakit palsu kakak. Hei, kau tidak bisa mengatakan itu. King Chen memanggilku kembali. Tapi agar adil. Bagaimana kalian berdua bertemu? Kami bertemu saat kolaborasi di luar negeri. Kemudian, Tuan Muda Chang banyak membantu saya dan anak saya. Saya sangat berterima kasih padanya. Bukankah Yiran bilang? Orang-orang yang mengejar Xiao Bei berbaris sampai ke Prancis. Akulah yang mengantre di Prancis. Mari kita mulai bisnis. Malam ini, kita merilis berita tentang kondisi kritisku. Lalu, mereka pasti akan bergegas untuk mengadakan rapat dewan. Kita akan mengejutkan mereka. Biarkan mereka menanggung akibatnya. Siapa yang kau bicarakan? Fu Lian, Tuan kedua Fu. Bukankah dia membantu kakak saat itu? Dialah yang meracuninya 5 tahun yang lalu. Tidak.
Kau merahasiakan sesuatu dariku lagi. Jadi bagaimana dengan Ding Junhui? Jangan khawatir tentang dia. Seseorang akan menjaganya. Apa yang sedang kau lakukan? Pulang. Aku sudah berbaring selama 2 hari, punggungku sakit sekali. Tidak tanpamu. Tidak mungkin. Kau di sini, aku sudah menunggumu. Bos, selamatkan aku mereka. Mereka ingin. Panik apa? Fu Yunxiang sakit kritis. Rencanaku berhasil. Kau sudah bekerja dengan baik, selangkah demi selangkah, membuat Fu Yunxiang hancur. Sekarang dia sekarat. Bahkan jika Dewan Direksi tidak puas, mereka harus minggir dari jalanku. Terima kasih, bos. Tapi bos, itu tidak benar. Fu Yunxiang masih punya 2 anak. Apa yang harus ditakutkan? Aku tidak takut pada Fu Yunxiang. Apakah aku akan takut pada 2 bocah kecil? Aku punya 1000 cara The untuk film membuat was mereka menghilang. translated and narrated by M Media. Aku sudah menanyakan tentang rapat Dewan Direksi besok. Menggunakan kedua bocah itu, asal-usul yang tidak jelas, sebagai alasan, kita akan menghapus hak waris mereka. Selamat, bos. Seperti yang diharapkan bos, kau berpandangan jauh ke depan tentang proyek di pinggiran Jing itu. Kau memaksa pembongkaran. Itu ilegal. Tapi mengingat ketekunanmu baru-baru ini, kau sangat berdedikasi pada pekerjaanmu. Aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu. Kau boleh pergi. Kau ingin mengusirku? Aku. Seseorang. Kau pembohong. Kau bajingan, kau menghasutku. Dan membuatku melakukan pembongkaran paksa, membawaku ke jalan buntu ini. Demi keadilan, aku akan membunuhmu. Fulian. Halo. Xiaoxi. Suksi. Halo. Halo. Ding Junhui menelepon. Dia tersambung tapi tidak bicara. Gila. Cepat lihat, dikatakan Fu Yunxiang sakit kritis. Fu Yunxiang sakit kritis. Su Bei akan semakin bukan tandinganku. Saatnya menyelesaikan masalah dengan Gou Dahai. King Chen Yiran. Ibu ayah, ibu ayah. Aku sangat merindukanmu. Apakah kau merindukanku? Ya ayah. Apakah penyakitmu sudah membaik? Aku baik-baik saja, bukan? Aku tidak apa-apa. Ayah, saat kau tidak di rumah, ibu menangis terus. Siapa bilang aku jelas tidak? Ayah salah pada ibu. Aku akan menebusnya padanya. Ayah akhirnya sadar. Aku sedang berpikir. Ibu bisa menceritakan sebuah kisah malam ini. Tapi kemudian aku berubah pikiran. Aku akan membiarkanmu memilikinya. Jadi kau tidak perlu merengek di belakang kami. Dasar kau nakal. Pergi bermain dengan kakakmu. Siapa sangka bahwa wakil presiden yang begitu tangguh di luar, bahkan tidak bisa menangani putrinya sendiri di rumah. Tapi aku bisa mengatasimu. Malam ini bukankah seharusnya kau menebusnya padaku? Ayo keluar, buka pintu. Aku sangat bosan sendirian. Aku ingin bertemu denganmu.
Kuharap aku tidak mengganggu. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Ding Junhui sudah meninggal. Apa Ding Junhui sudah mati? Ding Junhui mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Dia tidak mendengarkan ayahnya Ding Xiong. Dia bertindak sendiri menurut Fulian. Ini bagus. Pantas untuknya. Bersihkan. Bersiap untuk menutup jaring. Ini Apa ini? bukti rekaman dari penyadapan. Putramu menukar nyawanya untuk ini. Cukup untuk menghancurkan Fulian sepenuhnya. Alat penyadap masih di kantor Fulian. Penyadapan itu juga ada di tanganku. Itu terjadi tiba-tiba. Yun Sang sakit kritis. Saya mengadakan rapat dewan ini. Juga berharap untuk melaksanakan rencana yang komprehensif. Memilih ketua baru. Untuk memimpin grup Fu ke depan. Anda adalah Tuan Fu. Paman kedua telah bekerja dengan tekun di perusahaan selama bertahun-tahun. Tidak ada yang lebih cocok untuk posisi ini selain Anda. Saya akan menjual sebagian saham saya kepada Anda. Mohon paman kedua ambil posisi ini. Sebelumnya Chen Lu secara terbuka. Dalam surat wasiat Tuan Fu, Tuan Muda Qin Cheng adalah pemegang saham terbesar. Paman keduamu mungkin tidak akan melakukannya. Fulian, apa yang kau lakukan? Tentu saja aku butuh dukunganmu. Ada yang keberatan? Aku keberatan. Bukankah kau sakit kritis? Bagaimana aku bisa memancing paman kedua keluar tanpa terluka? Tangkap dia. Kau. Fu Yunxiang. Sekarang grup Fu terbesar. Proyek Jingjiao ada di tanganku. Jika kau membuat masalah, jangan salahkan aku karena menjual proyek ini. Sampai grup Fu bangkrut. Kita semua akan jatuh bersama. Kau adalah pemimpin proyek untuk Jinjiao. Benar aku. Seseorang bawa dia pergi. Proyek Jingjiao memiliki masalah hukum yang serius. Diduga melakukan aktivitas kriminal ilegal. Kami perlu membawa penanggung jawab terkait kembali untuk memahami situasi. Kaulah yang menyebabkan masalah dengan rencana itu. Fu Yunxiang, kau menjebakku. Tutup jaringnya. Jika aku tahu ini akan terjadi, anak Fu Yunxiang itu tidak akan repot-repot membuat rencana palsu. Kejahatan yang dilakukan Fulian, separuh KO Happy tidak akan menutupinya. Fu Yunxiang masih salah perhitungan. Apa? The film was translated and narrated by M Media. Kenapa kau tidak memakai baju kerjamu? Ya, aku belum ke kantor beberapa hari ini. Kau akan menjual perusahaanku tanpa pikir panjang. Bukan begitu, Norasu. Lihatlah siapa yang ada di sini. Ini Tuan William, kepala desainer dari Z. Bos Tuan William. Terbang dari Inggris khusus untuk menemuimu. Setelah menandatangani, perhiasan King Cheng Kamei dan Z akan memiliki kemitraan strategis. Bersama-sama mendesain merek perhiasan. Hei, Tuan William ini. Apa dia benar-benar dari Inggris? Dia bukan dari Myanmar. Dia bukan penipu, kan? Apa yang kau pikirkan? Nonasu ini Tuan Fu. Secara pribadi dihubungi untuk Anda. Dia bahkan membawa kontrak untuk Anda tinjau. Dia benar-benar melakukannya. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih cepat? Aku akan mengganti bajuku. Bagaimana ini salahku? Tuan William. Halo, saya Subi. Nama saya William. Senang bertemu denganmu. Kalau begitu mari kita bicara di ruang rapat. Baiklah, baiklah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tidak apa-apa.
Kenapa dia tidak menjawab telepon? Xiao Bei. Aku sangat berhutang budi padamu. Biarkan aku menebusnya padamu seumur hidupku, Ok. Xiao Bei, cepat ikut aku. Chang Yehan, mengapa kau ada di mana-mana? Aku harus membawanya ke kantor polisi. Gao Dehai palsu. Sudahkah kau menemukan pelaku sebenarnya di balik ini? Gao Dahai. Kalau begitu aku tidak akan merepotkan Tuan Muda Chen. Aku baru saja akan menyelesaikannya di sini. Bawa dia. Yun Sang, jangan salah paham. Aku hanya takut kau khawatir. Aku telah melampaui batas. Orang yang berpura-pura polos ini. Hei Yun Xiang. Tuan Muda Chang melakukan ini untuk kebaikan kita sendiri. Ayo pergi. Apakah kamu Wen Jiao? Bibi. Subei. Kau bajingan kecil. Kau masih hidup. Tentu saja aku hidup dan sehat walafiat. Orang ini. Apakah kau kenal orang ini? Bukankah ini kekasihmu? Ini orang yang aku. Habiskan banyak uang untuk mempersiapkanmu. The film was translated Bagaimana? and narrated by M. Rasanya enakan. Aku masih hidup dan sehat. Tidak ada goresan sedikit pun padaku. Kau makhluk terkutuk mengandalkan apa? Hidupmu sebaik ibumu mengandalkan apa? Mengapa kau membantu Kiao Yuan dan Suksi menghancurkanku? Menghancurkanmu. Sama seperti dulu aku. Membunuh ibumu semudah itu. Apa katamu? Itu kau. Dulu ibumu masuk ke keluarga Su. Dia melahirkan makhluk terkutuk sepertimu. Ibu yang sama ayah yang berbeda. Kenapa hidupnya lebih baik dariku? Langit punya mata. Pada akhirnya Kiao Yuan menemukanku. Ibumu akhirnya mati di tanganku. Aku hanya lebih baik darinya. Nona Su, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas kerja keras Anda. Anda dapat menyerahkan sisanya kepada kami. Kembali ke sini. Dasar bocah kecil, kembali ke sini. Aku lebih baik darinya. Aku lebih baik darinya. Ibuku dia. Jangan menangis, aku tahu semuanya. Nomor 1001 seseorang datang untuk menjaminmu. Wei ya, aku telah menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Biarlah masa lalu berlalu. Tidak ada gunanya memikirkannya terus. Jika kau masih bersedia kembali bekerja, aku akan menyambutmu kembali kapan saja. Subei. Aku masih belum bisa melupakannya. Jangan saling menghubungi lagi. Baiklah, pergi. Ini.
Chang Yahan, bisakah kau pelan-pelan? Yunshak, kenapa kau begitu mudah tersinggung hari ini? Aku hanya mengikuti perintah Xiao Bei. Chang Yahan, hal yang paling aku sesali dalam hidupku adalah memaksamu untuk kembali. Apa kau benar-benar berpikir aku kembali karena dirimu? Ku bilang padamu, dari saat King Chen menghubungi kau untuk tes DNA, aku sudah paham betul sikapmu terhadap keluarga Jing. Tak tahu malu. Itulah yang harus kulakukan. Kita mau kemana? Kita akan pergi ke tempat pernikahan sekarang. Lokasi pernikahan. Sun Jiuyi dan yang lainnya sudah menyiapkan. Sekarang Yun Sang, jangan bilang padaku kakak-kakakmu tidak menciptakan peluang untukmu. The film was translated and narrated by M Media.